Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to kajian Miandah Part 5. Hari ini kita bersama Bu Fatur Rahman yang udah hadir tengah kita dan partner saya yang utama dan yang paling utama Aji Alfian Street Fighter. Salam lagi para rekan pada diri kita Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita agendakan selalu pada tiap pekan ini mendapatkan syafaat dari beliau dan Allah memberkahi setiap kegiatan kita bersama-sama. Langsung aja kita bisa kenal dan bincang-bincang langsung oleh pemateri kita pada malam hari ini, Pak Roman. Mungkin Bang di awal bisa perkenalan dulu Bang. Boleh. Namanya siapa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nggak kedengeran. Ya, tes. Dengar ya? Dengar. Oke. Semangat pagi. Pagi. Saya biasanya kalau sharing workshop paling sering isi UMKM, ya, paling sering ya. UMKM pebisnis ya. Siap. Dan biasanya di indoor. Nah, ini saya baru kali ini ya di outdoor dan ini menurut saya unik ya, bagus dan perlu dilestarikan ya. Alhamdulillah. Perlu dilestarikan ya. Terima kasih udah mengundang ya Bro Ricky. Dan saya juga dijebloskan ini ya di sini ya. Dijebloskan juga. Dijebloskan juga ya. Insya Allah dalam kebaikan. Jadi perkenalkan saya Fatur Rahman. Sehari-hari saya di Side Karya ya. Bisnis saya di sana di Jalan Bedugul 7A. Di situ ada benlaris.com. PT Benlaris Sahabat Dewata, bergerak di digital agency ya. Jasa web, sosial media, media analitik. Kita fokus ke bisnis, maksudnya melayani bisnis ya, B2B. Sama pemerintah ya. Jadi pemerintah, Pemkot Denpasar, Provinsi Bali dan instansi lain juga klien kita. Itu singkatnya seperti itu ya. Siap. Dan kali ini ya kita sharing-sharing santai aja ya, diskusi nanti seperti apa. Baik, itu tadi perkenalan dari Bu Fatur Rahman. Tadi beliau punya Benlaris Agency, itu bergerak di bidang, berarti ujungnya kayak kreatif UMKM gitu Bang ya? Ya, Untuk support UMKM support digitalisasi ya. Digitalisasi untuk UMKM. Dan selamat datang kepada Ananda Khairul. What's up, dude? Sudah lama tidak bertemu dengan Anda. Si desainer, harusnya dia ya, maju ke depan tuh harusnya itu dia tuh juga tuh. Nemenin gue terus. Baik, tema hari ini adalah Survive Your Business in the Strip Era. Jadi nanti Bapak Roman nanti akan menjelaskan bagaimana digitalisasi tentang bisnis dan bagaimana bergerak Benlaris Agency ini bergerak dari awal seperti apa, dari pendirian sampai hingga akhirnya punya agensi yang alhamdulillah cukup terkenal ya di Bali dan banyak juga UMKM yang terpusat digitalisasi di Benlaris di punyanya Bang Fatur. Mungkin Bang Alfian ada yang mau ditanya soal Fatur Rahman? Apa ya, saya makan tadi karena sempat makan dari tadi ya. Perkenalkan saya Alfian Ramadan selaku apa namanya luka. Saya selaku bodyguard pemerintah. Ya, Bang. Tadi ngomong apa namanya? Apa tadi Bang namanya? Benlaris. Oh, itu biasanya dia menggunakan produk apa aja Bang? Ya. Sambil nunggu Mik. Ya. Sambil nunggu. Jadi kalau dilihat dari kata-katanya Benlaris, kalau orang Jawa pasti paham ya. Ben itu artinya agar, supaya gitu. Agar atau supaya ya, semoga. Laris itu laku keras kira-kira gitu ya. Jadi waktu saya bikin waktu itu, dulu saya lama di DSM ya, dompet sosial madani, sama kayak dompet duafa, kita jejaringnya di Bali. Digital fundraising. Saya dulu memang fokusnya di DSM waktu itu digital fundraising. Intinya nyari dana lewat online gitu kira-kira. Dan belajar otodidak ya, digital marketing. Waktu itu waktu saya memang merencanakan bikin agensi, apa ya kira-kira ya?
yang pas. Karena awalnya banyak sekali teman-teman ya, itu yang minta bikin web ya, terus paling banyak bikin web. Ya sukarela aja saya bikinin, bantulah kira-kira ya, bantu, dibayar 2M ya, 2M, makasih mas. Seikhlasnya gitu kan. Karena saya belum berpikir bisnis ya, karena mungkin saya lama juga di sosial, jadi apa-apa sosial gitu. Jadi memang niatnya bantu. Ya, jadi satu ketika ada teman ya, sekaligus donatur waktu itu. Karena waktu itu saya salah satu tugasnya itu jemput donasi ya, awal-awal di DSM. Mas, buatin saya website yang bagus mas. Oke, berapa kira-kira? Nah, karena saya belum pernah melayani itu, saya ngasal aja. Kalau biasanya misalnya 500, mungkin kalau lebih bagus 1 juta ya. Oke. Oh, 1 juta itu kemurahan mas, harusnya lebih mahal 3 juta kalau bisa. Oh. Biasanya kalau kita nawarin kan mesti ditawar ya. Ya. Ini tawar rendah ya, ini malah ditawar suruh naikin 3 kali lipat gitu kan. Akhirnya, oh ya pak, boleh. Intinya saya bikin website, terus jadi dan dia puas. Dari situ kita berpikir, oh, ternyata bisa dibisniskan ya, bantu digitalisasi gitu. Nah, visinya ya tadi agar gimana sih UMKM itu go digital dan laris ya. Akhirnya muncullah nama band laris. Agar ini doa ya, doa untuk para UMKM agar bisa laris ya di dunia digital terutama. Nah itu kira awal-awal kita nih. Dan produknya tadi tanya ya website, pembuatan website, terus berkembang ke social media management. Sama pas pandemi kita mengembangkan satu lagi baru social media dan media analitik, yang itu kliennya pemerintah. Karena waktu itu kan pandemi, UMKM nggak ada duit ya kan, yang punya duit satu-satunya ya pemerintah, ya kan, dia nyetak duit kan. Makanya kita nyasar ke pemerintah dan mengembangkan produk baru waktu itu. Nah kira-kira itu. Itu luar biasa Bang. Selama menjalankan Belaris Agency, kira udah berapa, selain pemerintah deh, sampai saat ini udah berapa UMKM yang masuk untuk digitalisasi di Belaris Agency ini? Terus untuk teman-teman mungkin yang belum tahu digitalisasi agensi di Belaris ini, itu gimana konsepnya, dan kalau misalnya teman-teman yang ingin masuk ke Belaris Agency itu bagaimana? Mungkin dijelasin sama teman-teman. Jadi kalau tadi tanya berapa, kalau yang seingat saya, yang saya lihat di dashboard itu ada sekitar yang masih aktif 200 sampai 300. Kalau kita lihat dari sisi website yang aktif ya. Tetapi kita ini juga tidak hanya memberikan layanan bisnis pembuatan website ya, karena ada juga sosial media. Bahkan kita sering melakukan pelatihan ya, pelatihan digital marketing terutama. Nah, itu yang biasanya mengadakan pemerintah, komunitas. Nah, kita diundang di sana. Entah itu diundangnya ya tadi ya sifatnya sosial ya, yang sifatnya berbayar juga ada ya, intinya gitu. Kalau dihitung ke penerima manfaat ya, karena saya dulu di sosial, penerima manfaat untuk digital bisa lebih banyak lagi, ribuan. Karena tadi edukasi itu juga yang penting, karena digitalisasi ini selain tadi sisi teknologi, itu di sisi mindset dari UMKM ya. UMKM-nya mindsetnya masih jadul ya. Kita buatkan website atau sosmed juga nggak akan bakalan ini, nggak bakalan dia efektif jadinya. Tetapi ketika itu mereka sudah aware ya, misalnya paham, dan dia mau mengimplementasikan ke dalam bisnisnya, dan dia merubah perilaku jadulnya itu ya, dalam artian untuk bisa berubah ya, melakukan dalam, kalau di Islam mungkin hijrah ya, istilahnya hijrah ke lebih baik, lah, Bang, ya. upgrade ya. Nah itu bisa mengalami peningkatan ya dalam bisnisnya. Tetapi ketika dia memang sudah mindsetnya sudah nggak bisa di dalam tanda kutip ya, tidak bisa diperbaiki lagi ya, masih ngotot gitu kan. Biasanya kalau ngotot tuh kan golongan-golongan ini ya, orang-orang di atas kita ya, orang-orang kalau kita kan milenial ya, masih bisa menerima. Tapi kalau mungkin Gen X atau di atasnya baby boomer itu memang agak-agak susah. Nah itulah kira-kira yang ini. Siap. Mungkin Baik Bang, mungkin ada yang tanya ya, coba Abang kasih cerita panjang sebagai penerima utama tentang perjalanannya Abang. Ya, tadi karena juga terkait juga temanya
disrupsi ya. Gimana kita ini bertahan di era disrupsi. Ya. Pertama kita harus tahu dulu nih disrupsi ini apa sebenarnya. Ini makanan apa cemilan atau apa gitu kan. Itu sering kita dengar di internet ya, di YouTube atau di apa namanya di TV ya, atau mungkin di radio ya. Ada yang masih denger radio nggak? Nggak ada Masih, kayak Bang. ya masih ada pencinta radio masih ada. Kerennya podcast lah sebenarnya direkam gitu kan. Nah disrupsi ini secara gampang itu sesuatu hal yang baru menggugat kemapanan, kira-kira gitu ya. Jadi menggugat status quo ya, kemapanan atau gaya lama, kira-kira gitu ya. Gaya lama yang dirombak oleh gaya-gaya baru. Nah, gaya-gaya baru ini yang dikeluarkan oleh anak-anak muda. Kalau dalam bisnis dia punya model bisnis baru. Ya. Model bisnis baru apa yang paling gampang? Misalnya kita di Gojek. Gojek itu dia bukan perusahaan transportasi, ya. Tetapi dia bisa mengalahkan raja bisnis transportasi. Misalnya taksi-taksi, ya. Atau mungkin kalau yang di jalanan udah pasti terdistrupsi atau istilahnya tergeser ya, istilahnya diperbarui ya. Bahkan sampai sekelas Bluebird misalnya atau yang sejenisnya itu juga ikut terhempas. Nah ini model-model bisnis baru ini yang memang merubah tatanan baru ya, tatanan baru dari disrupsi. Nah kalau kita di Indonesia ya, ekonomi kita ditopang paling besar oleh siapa? Pemerintah. Nah ini pemerintah. Ada lagi yang ada punya pendapat? Nah, UMKM. paling besar itu UMKM ya. 80% lebih itu ekonomi kita ditopang oleh UMKM. Ini menjadi sangat krusial dan penting dan sangat kritis karena nanti akan juga berdampak ke UMKM ya. Bayangkan perusahaan-perusahaan besar aja itu bisa terdisrupsi ya bahasanya gitu ya. Atau bisa dalam tanda kutip itu bisa kalah, bisa tersingkirkan. Karena apa? Di zaman sekarang yang menjadi pemenang, yang menjadi sukses itu bukan yang kuat, bukan yang dia paling lama atau paling tua, bukan yang paling banyak duitnya, karena pada kenyataannya mereka juga kalah. Ya. Nokia kurang besar apa ya, dia bisa luluh lantak ya, dan banyak perusahaan-perusahaan besar yang juga tumbang. Tetapi ada satu hal ya, kata kunci tadi ya, kalau tadi tema kita adalah bertahan atau bahkan menang di era disrupsi, ada satu kata kunci yang ini memang harus ada ya. Kira-kira ada gambaran nggak? Kata kunci itu apa? Satu kata kunci. Kalau ini tidak ada ya udah. Yuk, satu kata kunci. Jangan kata dan kunci ya. Ya. Kata kunci. Yang punya ide bagus nanti ditraktir ya. Tapi memang ini ditraktir semua kan? Ya, coba. Dia terakhir rodoknya sendiri. Ya. Gimana? Ada kata kunci? Iya. Kalau nggak ini kunci rumah gitu. Ya. Jadi kalau kita ingat pelajaran waktu kita SMA, terutama yang anak IPA ya, ada teori yang dikeluarkan kata-katanya oleh salah seorang tokoh ya, Charles Darwin ya. Meskipun saya juga tidak sepakat dengan sebagian teorinya dia tentang teori evolusi ya. Tetapi ada yang menarik tentang seleksi alam, yaitu yang menang yang di dalam sebuah alam ini, ekosistem ini, itu adalah spesies yang bisa beradaptasi ya. Ya anggap saja kita juga masuk dalam spesies itu. Kita seorang makhluk hidup ya yang bertahan di bumi ini ya. Entah itu bisnis ataupun dalam kehidupan sosial. Ketika kita tidak bisa beradaptasi, maka selesailah, ya kan? Nah, kuncinya tadi dalam disrupsi bagaimana kita bertahan, itu kita harus bisa beradaptasi. Ya. Beradaptasi terhadap apa? Lingkungan, perubahan, termasuk perubahan alam. Tetapi yang penting adalah perilaku konsumen. Kalau tadi kita bicara bisnis ya. Ya. Nah, bisnis kalau kita lihat nih, ada yang di sini bisnis? Yang punya bisnis ada? Ada yang punya bisnis? Ini Rio. Mungkin ada bisnis apa namanya? Nih, Ada Bang. bisnis ini. Nah, Yang lain ya. Itu siapa? Nah, bisnis. Mungkin ada nih bisnis ternak akun Instagram. Ya, karena bisnisnya kan macam-macam ya. Bisnis tujuannya ya profit ya, nyari profit. Yang dilayani bisnis itu adalah customer.
Nah, ketika bisnis itu tidak bisa beradaptasi dengan perilaku customer ya, atau konsumen, itu bakalan dia akan terdisrupsi ya. Secara paling gampang ya tadi kita sekarang misalnya zamannya online, orang sudah kalau mau beli sesuatu ya, mau beli sesuatu nih, entah itu HP ya atau apapun itu ya, bahkan sampai dalam tanda kutip ya, kita nyari jodoh pun itu sudah online semuanya ya. Ya, rata-rata teman tak kenal kenal dari mana? Oh, Instagram. Kalau yang sudah agak-agak tua sedikit ya dari Twitter gitu kan. Ya, masih zamannya Twitter ya. Terus Facebook ya, dari Instagram, dari TikTok. Ini sampai hal yang penting sekalipun itu dari ini ya, online ya. Nah, apalagi bisnis ya. Tidak sekarang misalnya kalau misalnya ada yang mau beli HP baru nih. Ya. Ada yang mau beli HP baru sih? Ada? Cari yang kotor aman maksudnya. Nah, misal kalau mau beli HP baru ya. Apa yang pertama kali dilakukan? Review kan. Reviewnya lihat di mana? YouTube. YouTube ya. Nggak mungkin reviewnya lihat di brosur, nggak mungkin toh. Atau keliling sekota Denpasar ya. Ya, ke toko-toko HP juga nggak mungkin. Jadi yang pertama kali pasti dia buka YouTube. HP. Online lah, entah itu YouTube, apakah itu Google dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu. Nah, kata kuncinya tadi adaptasi ya. Ya, kita pahami apa itu disrupsi, terus yang kedua tadi kita ya adaptasi dengan algoritma, dengan situasi, terutama dengan behavior atau perilaku ya, perilaku customer. Kalau kita nggak paham customer kita atau target market kita, itu kita tidak bisa memenangkan hatinya. Sama seperti kita tidak bisa memahami pasangan kita, ya, itu juga tidak bisa menaklukkannya ya. Ini yang jadi mengenali customer itu harus sebaik kita mengenali pasangan kita, karena sukanya apa, ya, nongkrongnya di mana, ya. Kalau makanan dia makanan apa, itu harus tahu. Kalau chattingan dia pakai channel apa, ya. Nongkrongnya di mana, apakah di YouTube, nongkrong di TikTok atau Instagram. Kalau kita nggak tahu, ya kita akan bakalan bingung dan ngawur. Kalaupun online dia pokoknya bikin konten, diposting ngawur, captionnya seperti apa ya, jadi nggak jelas jadinya. Nah, kira-kira itu untuk awalan ya, nah, seperti itu. Sehingga nanti ya tadi mungkin kalau yang sering digital marketing atau dunia marketing pasti tahu, misalnya di awal kita harus menentukan target market kita. Ada istilahnya buying persona ya. Misalnya nih, kalau misalnya angkringan ini, buying personanya siapa? Misalnya, oh dia anak-anak SMA, kuliah, anak muda yang sangat-sangat hemat gitu kan, misalnya, untuk nongkrong. Terus juga bebas tanpa ada batasan. Misalnya kalau di ruang ber-AC kan nggak boleh ngerokok misalnya. Dari sisi harga, terus dari sisi misalnya selera. Nah, ketika kita sudah tahu target market, kita promosinya gampang. Bahasanya digunakan apa? Apakah bro, apakah sis, ya kan? Tapi kalau misalnya kelas menengah atas, beda lagi, ya. Parkirannya mungkin harus luas, tempatnya harus lux, ya, desainnya harus lebih elegan. Terus kalau bahasa sapaannya apa yang enak, ya kan? Sampai desain warnanya warna apa. Nah, jadi ketika kita memahami benar target market kita ya di dunia online, itu kita akan bisa lebih leluasa dan terarah ya. Misal bikin konten, ya kontennya udah jelas apa gitu. Nah, itu yang salah satu tadi. Yang kedua adaptasi, yang ketiga kita benar-benar memahami customer kita untuk bisa bertahan, bahkan menang ya. Tidak hanya bertahan, kalau bertahan aja kita ya udah bertahan aja, nggak kemana-mana kan. Tapi kan mindset kita tidak hanya bertahan, menyerang dan menang. Nah, itu kira-kira itu untuk yang ketiga ya. Nanti ada 7 poin sebenarnya. Oke Bang, tadi pertanyaan yang di awal sebelum buka 5 belum dijawab. Kalau kasih mungkin teman-teman yang udah punya bisnis, yang ada di sini punya bisnis, atau yang mau mulai bisnis dan ingin mulai digitalisasi bisnisnya, gimana sih Bang caranya kalau misalnya ke Ben Laris atau ke agensi lain lah mungkin. Tapi yang utama kan di sini Bang Roman punya Ben Laris nih. Untuk Ben Laris dulu deh. Masya Allah, luar biasa. Oreo lagi. Apa yang nggak kita kasih? Asik, apa yang kita kasih? Silakan Bang, dijawab Bang. Ya, jadi untuk digitalisasi itu ya, kalau ke Ben Laris ya tinggal WA saya aja sebenarnya.
tinggal WA saya. Kasih tahu dong ya. Konsultasi atau ngajak ngopi bareng, diskusi seperti apa kebutuhannya ya. Lalu pada dasarnya tadi yang saya jelaskan, pertama kita pahami dulu ya customer. Kadang saya sering sekali ketemu customer ditanya, misalnya kalian bikin web kan harus butuh ini ya, bahan ya kan, bahan. Sudah punya company profile belum ya kan? Terus target marketnya siapa Pak? Oh semuanya Mas. Bisa semuanya nih, anak kecil ya, orang tua tuh bisa pakai produk ini, iya. Orang tua. Apa itu produknya? Ya, misalnya dia contoh nih, kayak dia punya warung misalnya. Oh, semua bisa Mas makan sini. Sini murah soalnya. Tetapi kalau ditanya, orang kaya mau nggak makan di sini? Maksudnya di produknya dia. Ya pertama mungkin dia punya uang banyak dan ini harganya murah, tapi belum tentu dia mau kan. Ya. Karena mungkin belum preferensinya berbeda. Ya. Bukan berarti produk kita jelek, bukan, tetapi preferensi berbeda. Nah, istilahnya ketika kita diskusi, ketemu jelas nih target marketnya siapa, terus kira-kira nanti kebutuhannya apa. Kadang-kadang gini, wes ini seolah-olah, saya mau digitalisasi, Mas saya buatkan aplikasi ya. Kadang-kadang itu nggak perlu juga gitu kan. Kan kita mindsetnya kalau digitalisasi, startup, kan pikirannya kan kayak bikin aplikasi gitu ya. Padahal tidak semua tadi ya disrupsi atau misalnya digitalisasi itu bikin aplikasi, tidak melulu seperti itu. Bahkan inovasi itu tidak harus melulu soal digital ya. Misalnya kita contoh ya, inovasi itu bisa dari cara menjual ya. Misalnya yang kalau kita lihat di jalan-jalan, mungkin ada balon mengawi-ngawi gini kan. Itu kan inovasi sebenarnya. Atau dari sisi cara menjual, atau dari sisi fitur produk bisa ya kan, atau dari sisi experience dari customer ya. Misalnya setelah dia beli nih, misalnya di Shopee nih ya, setelah beli ditanya nomor WA-nya, nanti ketika dia pulang ya, atau mungkin besoknya lagi disapa otomatis ya. Itu kan personal ya. Nah, itu misalnya contoh ya. Jadi kalau soal ditanya gimana untuk Benlaris, ajak ngopi aja saya nanti. Kita ngobrol atau datang ke kantor Benlaris bisa. Jalan Bedugul 7A ya. Atau diketik aja di Google Benlaris nanti muncul deh. Ratingnya 5 ya. Iya. Ya. Oke, tadi udah dijelasin bagaimana masuk Benlaris Agency, tadi ada bagaimana dalam perjalanan agency dan Bapak Roman bagaimana mendirikan agency. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya, kita buka sesi diskusi deh. Ya. Biar lebih keluar. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Kita coba ulas dulu sebelum social commerce ini muncul ya, tetapi e-commerce tadi ya. Jadi salah satu bidang disrupsi ini selain di transportasi, ya ada keuangan dengan vintage-nya ya, terus juga ada salah satunya di bidang retail itu ada e-commerce ya. Nah, e-commerce ini sebenarnya atau bahasa lainnya marketplace ya. Sebut aja kita mereknya misalnya Shopee, Tokopedia, ya Lazada, Blibli dan lain-lain. Sebagian sudah collapse, bangkrut ya. Yang ini orange ya. Nah, mereka ini sebenarnya para raksasa Cina yang bermain dan berperang di lapangan Indonesia ya. Kayak Shopee itu juga investornya juga dari Cina, sama juga Tokopedia, meskipun awalnya itu punyanya anak negeri gitu kan, tapi ketika dapat investor dari luar dicaplok juga, dan mereka bersaing ya sama-sama perusahaan Cina, bersaingnya di Indonesia. Nah, bayangkan kita jualan di tempat orang ya, gratis kan, dikasih gratis, data customer dia punya, data produk dia punya, ukuran berapa, bahan berapa, harganya, yang beli usia berapa, di daerah mana saja, ya logistiknya segala macam. Kita kayak nyerahin nyawa bisnis kita ke orang kan. Ketika kita di banned, ya kita nggak bisa protes. Ketika tadi misalnya ini sering terjadi di UMKM juga, saya juga teman-teman yang sering saya ini mengalami menjadi korban ya. Misalnya nih, dia jualan baju muslim ya, laris sekali, laris. Tiba-tiba di banned. Setelah di banned, ada produk persis ya, yang jualan persis dengan produknya dia,
diproduksi dari Cina. Dia pegang data, Pak. Wah, ini yang laris nih busana muslim. Ya, bahkan terbaru nih mukena HPP-nya cuma 7.000, bayangin. 7.000. Tadi soal model bisnisnya kadang-kadang nggak nyari untung dari situ. Ada yang kemarin misalnya mukena Bali, ada daster juga sampai dia jual, ambil dari penjahit 10.000 ya, dijual 12.000. 2.000 dia ambil untung kan. Tapi sebenarnya fokus dia bukan 2.000-nya. Dari cashback logistik ya, dapat 25%. Apalagi itu masih permainan lokal ya, permainan lokal. Yang ngeri lagi ya tadi, si yang punya perusahaan marketplace ini itu punya data bisnis kita, ya. Dia punya sumber daya produksi di Cina. Ya udah tinggal diproduksi di Cina, dijual, dan banyak sekali. Bahkan 70, 80%, 90% itu produk di marketplace itu produk luar negeri, terutama Cina. Ya, ini kenyataan ya, kenyataan. Kemarin sempat diproteskan sama Pak Jokowi dan sebagainya. Meskipun tetap ya ada perubahan ya. Nah, Project S ini terbaru lagi. Muncullah setelah marketplace, e-commerce, ada social commerce. Social commerce ini sebenarnya bukan hal baru ya. Karena apa? Di Instagram kalau mengamati ada IG Shop kan. Nah, itu sebenarnya sudah ada. Cuma kurang sukses IG ini. Di Facebook ada namanya marketplace ya, lumayan sukses kalau menurut saya, cuma masih belum kelihatan. Tetapi yang TikTok ini luar biasa ya. TikTok ini secara algoritma dia berbeda dengan Instagram ataupun Facebook ya. Bahkan dia tidak menyebut dirinya sosial media. Ya, dia menyebut dirinya content distribution platform. Meskipun followernya 0 ya, ketika kita bikin konten bagus, konten kita didistribusikan ke 100 dia bagus, yang lihatnya full video nanti sampai viral ya. Maka kenapa kok yang viral pasti dari TikTok? Karena algoritmanya seperti itu. Nah, akhirnya dia memunculkan namanya TikTok Shop. Nah, ini keranjang kuning ya, keranjang kuning. Nah, kita mungkin terlena, banyak jualan di situ ya, dan memang luar biasa laris. Dan para influencer itu juga dapat komisi ya, yang untuk menjualkan barang-barang itu bisa sampai ratusan, sampai bahkan miliaran. Nah, ada berita terbaru Project S ya. Bayangkan tadi kalau e-commerce tahu data ya, data bisnis kita. Kalau TikTok ini bisa lebih ngeri lagi. Tidak hanya bisnis kita yang diketahui, tetapi sampai kesukaan kita ini dia tahu ya. Dia sukanya nongkrong di mana ya, sukanya itu minuman apa. Behavior kita ini diketahui ya, privasi. Sosmed itu gratis, tapi sebenarnya tidak gratis. Kita tidak bayar, tetapi kita membayar dengan privasi kita, data pribadi kita. Tidak hanya mungkin nomor HP, tetapi psikologi kita ini ya. Kecenderungan kita suka apa, TikTok itu tahu ya, sosmed yang lain tahu. Nah, Project S ini memang di Indonesia belum ada ya, belum ada. Dia menyangkal bahwa Project S tidak akan masuk ke Indonesia. Project S itu apa? Nanti intinya gini, TikTok akan produksi barang sendiri di Cina dan langsung jualan. Kalau sekarang kan UMKM jualan di TikTok, ya enggak? Terbantu sekali. Nah, ini masih Project S ini di London ya, di luar negeri. Kenapa kalau di luar negeri mungkin tidak akan berpengaruh? Karena apa? Dia ekonominya mapan dan tidak ditopang oleh UMKM karena mereka profesional ya di Eropa ya, di London. Sehingga ketika TikTok langsung jualan ke end user, langsung eceran, itu tidak ada masalah. Tetapi ketika masuk ke Indonesia yang ditopang 80% lebih ekonominya itu UMKM, bayangkan nanti UMKM yang jual mukena ya, misalnya nanti jadi Project S itu masuk, tiba-tiba misalnya mukena yang 100.000 misalnya dijual cuma 15.000 ya, atau baju busana muslim atau gamis ya, mungkin di harga-harga 400-500 bisa jadi 50.000, atau yang lain, tidak hanya fashion. Sekarang aja udah kayak elektronik dan sebagainya udah dari sana ya. Kalau sekarang di TikTok di Indonesia bahkan dia menyangkal ya, TikTok Indonesia mengatakan Project S tidak akan masuk di Indonesia. Meskipun nih kita nggak tahu, namanya orang bisa berubah. Ya, benar-benar. Dan tadi soal perang harga, memang ya ini kembali lagi ya, memang kalau apalagi di Orange ya, atau mungkin di ini, karena apa, sekarang distributor bahkan produsen itu langsung turun gunung ya.
yang dia dropshipper kayak atau misalnya reseller ya kadang-kadang ini. Yang perlu kita bangun sebenarnya itu brand. Mulai dari saat ini kita harus bikin brand. Karena apa? Kalau kita jualan komoditas, misalnya jualan beras, jualan misalnya brand-brand yang sudah ada kita jadi reseller, kita tidak bisa mengendalikan harga kita. Tapi kalau kita punya brand, misalnya bikin brand lokal apa nih, punya value, punya fan base, punya penggemar fanatik, kita jual dengan harga yang memang kita tentukan, itu tidak akan bisa, istilahnya kita jadi produsennya kan. Bahkan kita tanpa punya pabrik pun, yang penting kita punya mereknya nih. Misalnya Nike ya, atau Adidas atau misalnya Billabong atau yang lokal apalah di sini. Mereka semua tidak punya pabrik kok. Dia cuma punya merek gitu. Atau kalau tahu Sariwangi tahu? Ya, teh yang itu udah. Awalnya itu punya orang Indonesia, pabriknya di Indonesia, kebun tehnya kebun teh Indonesia. Unilever masuk beli sahamnya, selang berapa lama nama brandnya dibeli. Ya. Ketika nama brandnya dibeli, terus pabriknya ini suatu saat dia bangkrut. Ya. Pabriknya Sariwangi bangkrut, tutup. Ya udah, Sariwangi tetap ada, pabriknya ganti ke pabrik lain. Pabrik lain, tolong produksi teh, speknya seperti ini, kasih label Sariwangi. Udah, yang punya brand lalu punya kendali. Nah, orang-orang Indonesia nih suka sekali dan pintar sekali berproduksi. Contohnya Bali, ya, entah itu silver, entah itu bikin kerajinan, tapi mereka tidak punya brand. Dia hanya pekerja. Dia jual komoditas. Jual, wah ini jual per biji, per lusin berapa, kiloan berapa. Yang punya brand orang-orang asing. Bahkan di Indonesia 50.000 brand per tahun didaftarkan di Haki. Yang itu punyanya orang-orang asing. Ya. Belum bisnisnya belum ada, brandnya udah didaftarkan. Nanti yang bikin kaos, yang bikin sepatu, yang bikin apa segala macam orang-orang kita nih. Oke, aku pesen ini. Nanti kasih labelnya ini. Nah, sekarang ini kita ya memang harus mungkin ada tahapannya, reseller dulu boleh ya. Reseller jualan online segala macam jadi affiliate. Tetapi ketika kita sudah paham soal itu ya kita harus dari saat ini harus membangun brand kita sendiri. Nah, kira-kira itu ya terkait soal tadi. Nah, ini pentingnya punya website sebenarnya. Website itu saya sering edukasi ya. Mas, ngapain bikin website? Kan sudah ada e-commerce, sudah ada sosmed. Tetapi bayangkan bisnis kita ketika ditumpangkan ke orang lain, ya, datanya kita tidak bisa kontrol. Bahkan nomor customer, ya, alamat atau bahkan mungkin email kita nggak punya kontrol. Ibarat gini, di dunia nyata kalau kita punya toko, ya, website itu adalah toko official digital kita. Nah, marketplace, sosmed itu kayak kita numpang di mall, misalnya level 21, Living World dan sebagainya numpang. Kita bahkan gratis ya, numpangnya gratis lah. Kita di Depak juga nggak bisa protes. Misalnya Facebook tiba-tiba tutup, atau kita di banned, IG di banned, sosmed apa namanya, Tokopedia atau Shopee tiba-tiba kita di banned. Terus orang beli di tempat kita lewat apa? Coba. Karena kita tergantung ya repot. Kalau kita sudah punya website, kita brand sendiri, ya udah Pak, kita punya official website, silakan beli. Bahkan kalau saran saya tetap jualan di marketplace, tetap di TikTok segala macam tetap. Ketika itu kita nyari traffic gratis ya. Ketika orang beli, kita kasih packing, nanti di kemasan silakan beli di official store kami, jadi member ya, jadi member dan dapatkan diskon. Misalnya seperti itu. Karena apa? Kita punya database pelanggan. Kuncinya di data. Soalnya pas kita numpang, kita nggak punya data yang bisa kita kontrol. Ya. Nah, ini yang penting sekali untuk kita ke depannya. Sehingga bisnis itu bukan hanya membangun aset fisik. Ya. Kan salah satu kesuksesan bisnis itu kan punya aset banyak. Ya. Punya misalnya ya mesin, atau mungkin tanah, atau bangunan. Ada aset-aset yang intangible. Salah satu yang penting tadi brand, ya, merek itu intangible. Tidak kelihatan kasat mata, tetapi nilainya bisa jadi di atas aset yang tangible atau kelihatan ya. Misalkan tadi Gojek, dia punya brand, nilainya triliunan. Ya. Padahal dia nggak punya sepeda motor, mobil, nggak punya. Bahkan Garuda yang punya pesawat itu masih kalah itu kalau divaluasi kan. Ya. Nah, teman-teman. Yang kedua tadi aset digital, ya, yang intangible istilahnya, nggak kasat mata. Kalau misalnya ini
oh saya punya data customer 1 juta. Nah, di mana naruhnya? Di berangkas? Nggak ada. Di data misalnya di database kita. Nah, ini yang penting kenapa kita harus punya website sendiri. Sebenarnya kayak facebook.com, instagram.com, tiktok.com, itu kan website semua. Website orang lain. Tetapi kita di mana website kita? Istilahnya kayak rumah kita di mana? Nah, ini yang tidak kita sadari. Karena apa? Mindsetnya UMKM rata-rata kan yang gratisan. Ya enggak? Apalagi namanya usaha kecil, mikro misalnya ya. Menengah. Pikirannya sudah kecil mikro. Sering saya sampaikan ketika pelatihan-pelatihan UMKM. Bapak Ibu ya, banyak Bapak Ibu. Atau jangan berpikir UKM itu kecil terus ya. Bilang aja UKM itu usaha keren miliaran gitu loh. Karena kalau berpikir besar ya, kita oke, perusahaan besar tuh nggak ada yang misalnya punya SOP. Ya kita harus bikin SOP. Kita ada web, ada visi misi perusahaan. Ya, bener nggak? Kita harus membangun brand kita. Ya, perusahaan besar seperti itu. Ya, kadang-kadang UMKM lah kecil-kecilan aja gitu kan. Terus yang nyari gratisan, akhirnya kecil terus. Nah, kita contoh saya ini dari pengalaman ya. Saya ada band laris, ada juga kuliner ya. Saya ada kuliner juga. Fruta Gelato kalau tahu. Itu di awal kita bikin, bener-bener kita brand, kita bentuk desain yang bagus logonya. Terus segala hal detail kita desain yang bagus. Foto-foto kita foto dengan yang sangat profesional. Sehingga tampilannya bagus ya. Karena apa? Jualan di digital ya. Waktu itu meskipun produknya fisik ya, Fruta Gelato itu es krim. Meskipun ini es krim gimana kita bisa mendisrupsi ya. Aku pikir begitu. Karena meskipun aku digital, ini digabung ini ada kuliner gimana? Ya udah Gelato berbasis online gitu kan. Semuanya mulai PO ya online semua ya segala macam. Sekarang kita sudah ada sekitar 80 titik ya. Di Bali 60 titik, di Jakarta ada, Kalimantan, di Jawa Tengah, Jogja kita sudah ada. Itu semuanya berbasis online dan kita berpikirnya gini, kita tidak harus bikin kayak restoran besar, tidak harus ya. Numpang aja restoran yang sudah ada punya customer, kita masuk di sana gitu. Ya. Okay. Dan juga kita gencarkan online. Online-nya dalam artian brand awareness. Kalau kalian mau beli, ya silakan ke restoran terdekat gitu aja, kira-kira gitu ya. Tapi memang karena segmentasinya menengah ke atas, restoran-restoran yang memang orang sekali duduk itu makanya 300-400 ribu gitu kan. Cuma tadi intinya brand dibangun benar-benar serius ya. Online-nya ya, meskipun baru awal langsung saya bikin web. Bikin web langsung, frutagelato.com. Terus sosmed kita bikin, hampir semua channel digital bikin. Padahal cuma jualan apa? Es krim. Iya. Es krim ya. Kalau mungkin kita lihat es krim ya, ice apa segala macam 3.000, 4.000. Kita jual satu cup kecil itu 30.000. Satu cup kecil itu 30.000 dan itu laku. Ya, tapi dengan kita ada brand yang bagus yang memang berkualitas juga. Nah, kira-kira itu ya. Biar tidak main di perang-perang harga, kita bikin brand yang bagus, punya positioning sehingga orang itu bisa beli produk kita bahkan nggak mikir soal biaya apa harga gitu kira-kira gitu ya. Selain tadi soal teknis digital segala macam tuh hanya fasilitas yang memang harus kita optimalkan. Ya, mungkin ada pertanyaan. Oke, itu ya dari penjelasan Bang Fatur. Itu bagaimana kita membranding dulu UMKM kita atau usaha kita atau bisnis kita, membrandingkan diri untuk punya daya saing dan daya jual dan poinnya punya integritas sendiri atas bisnis kita. Oke, mungkin yang lain ada yang lain untuk nanya tentang bisnis. Gimana mau caranya jual es krim harga 30.000 gitu kan, jualnya ke 30.000. Oh ya, silakan Pak Deddy. Akun Bang. Ya, Akunnya biasanya kan ternak itu kambing gitu ya, ternak sapi akun, gitu ya. Ini ternak akun. Akun apa ini ya? Akun tuh banyak. Gitu. Cuma ya tadi, ketika digitalisasi ini gencar sekali, sehingga ada memunculkan, memang ada sebagian, ada istilahnya gini, tren disrupsi ini ada beberapa hal. Misalnya dari sisi kecerdasan buatan, ya, terus dari sisi internet itu sendiri, ada namanya blockchain dan juga lain-lain, IoT ya, Internet of Things, sehingga memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru, istilahnya micro job ya.
Kalau mungkin kalau kita sering dengar, wah nanti ini disrupsi atau segala macam itu kan banyak ini mata pencarian yang hilang gitu kan. Tetapi pada saat yang bersamaan muncullah mata pencarian yang baru. Ya. Salah satunya apa? Ternak akun nih tadi. Jadi kebutuhan akan sosial media kan tinggi. Ya. Orang kadang-kadang gini. Mungkin kalau pikiran kita, ya bikin akun itu kan gampang sebenarnya. Tapi di luar sana orang malas juga bikin akun. Ya udahlah, aku beli aja akun, kira-kira gitu lah ya. Sehingga adalah munculnya ternak akun. Akun apa aja bisa, akun Facebook, akun Instagram, bahkan akun TikTok. Nah, terbaru ini ada Thread ya. Cuma yang paling lama jual beli akun ya. Termasuk saya juga pelakunya juga, saya jual beli akun juga. Saya beli ya. Saya punya supplier peternak akun. Wah, ini saya tanya, ada nggak ini? Nanti saya beli, saya rubah-rubah apa nanti dijual lagi ya. Bahkan ini ya sama lah kayak kita misalnya kurban nih mau jual beli kambing ya berapa ya nanti jual lagi gitu kan. Nah, caranya gimana ya? Secara standar ya kita bikin aja akun yang banyak kan, bikin email yang banyak ya kan. Email itu bisa Gmail atau email yang lain tuh banyak ya. Tidak hanya Gmail ya. Terus bikin akun-akun itu ya memang dengan berbagai macam nama. Di istilahnya ya kita ternak ya kayak bikin akun banyak lah kira-kira gitu ya. Memang ada toolsnya, ada apa kayak misalnya soal proxy ya, atau ada tools yang jadi ada tools nih misalnya saya kadang punya juga di tools itu semua akun kita masukin situ. Nanti bisa sekali klik semua update status gitu. Jadi nggak satu-satu masuk di HP punya. Misalnya 1000 akun 1000 HP nggak juga. Jadi otomatis ya. Bang ya? Otomatis dia. Itu misalnya ternak akun. Ada juga yang mungkin yang sudah familiar nambah follower ya, jasa komen, jasa like itu ada. Ada orang-orang yang di sosmed itu kan pengen eksis ya. Kadang-kadang ketika dia update status nggak banyak yang nge-like. Itu kan ada kebutuhan ini dipelajari secara psikologi oleh Mark Zuckerberg ya istilahnya. Orang itu butuh penghargaan. Makanya ada itu like, ada love. Itu sebenarnya kadang-kadang kita ketagihan kan. Kemarin habis bikin status kan dilihat berapa nih statusnya yang lihat gitu kan. Ada pride yang dibangun Bang ya? Ya, ada pride-nya di situ. Bahkan sampai orang rela tuh bayar. Mas, tolong di like status saya. Setiap saya bikin status like 200 Mas. Asik. Dia berani bayar itu. Dan saya nge-like-nya misalnya contoh ini karena kadang-kadang saya juga nggak melayani itu secara terbuka ya. Kalau orang minta aja dan saya kenal dia gitu kan. Kadang-kadang karena itu pekerjaan yang agak-agak rumit tapi gampang ya. Itu ada toolsnya. Tinggal masukin konten, masukin angka 200 ya. Klik, udah nanti like-nya 200 gitu kan. Tambah follower gitu, mau tambah follower berapa? Oh, bisa nggak 1000? Udah, tinggal tambah 1000 nambah. Bahkan sampai tertarget bisa misalnya follower Kota Denpasar gitu. Atau follower ada semakin dia spesifik semakin mahal. Ya. Followernya campur misalnya. Campur itu biasanya orang luar negeri sama Indonesia atau Indonesia aja, macam-macam. Itu ada panelnya istilahnya ya. Kadang-kadang kita nggak perlu itu bikin akun sendiri. Kecuali kalau jual beli akun ya. Ternak akun beli dia bikin akun. Jadi ada akun-akun yang baru dibeli, baru dibuat gitu. Followernya mungkin cuma 5, 10 itu laku dijual. Ada yang laku misalnya 5.000, 10.000. Kalau misalnya 1000 follower ya mungkin di angka 100.000, 200.000. Ya itu kerjaan yang mungkin menurut orang tua kita tidak masuk akal ya. Ya benar. Karena apa? Dulu saya tuh sering main laptop ya atau main HP. Itu kayak dikira mainan gitu. Ini main hati-hati lo ketipu atau apa gitu kan sering ya. Wah, pokoknya karena kita beda generasi. Kita generasi milenial. Orang tua kita generasi X atau baby boomer. Ini pasti memang berbeda, tapi bagaimana kita bisa menjelaskan dengan baik ya. Dan pamungkasnya kita kasih duit aja. Ya, benar. Pak ini dari mana ini? Oh, ya dari online gitu aja. Sudah inilah aman gitu. Ya kira-kira itu ya. Secara teknis ada toolsnya atau bikin aja baru gitu. Dan itu ada pasarnya memang. Apalagi mau pemilu ya. Mau pemilu ini panen tuh. Waduh. Akun-akun ya buzzer gitu kan. Mas bisa nggak komentarin 1000 komentar? Bisa, itu gampang gitu. Ada panelnya memang. Kita tinggal generate komen pakai AI ya. Atau komen manual gitu kan. Nanti diklik semua komentar otomatis, robot semua itu yang kerja. Iya. Makanya kalau kita ada ya kalau pemilu lalu kan ada istilah polarisasi ya. Ada yang cebong kampret lah ya. Kanan kiri ya. Sekarang ini
sudah mulai kelihatan ya. Cuma memang sekarang kan ada yang poros tengah lah kira-kira gitu. Nah itu sebenarnya tidak real murni juga, memang itu dibuat juga ya, dibuat juga buzzer segala macam. Untuk memancing. Dan itu memang nyata ya, dibayar tuh nyata. Bahkan dari dalam tanda kutip itu mentenderkan itu juga. Ya mungkin istilahnya tender social media management gitu kan. Tetapi kan di deskripsinya itu kalau kerjaan saya karena klien saya juga mungkin off the record ya. Jadi kita menganalisa nih isu-isu negatif. Siapa nih yang ngomongin negatif? Apa aja isunya? Siapa aja akunnya? Itu kita laporin memang. Pak ini Pak isu negatifnya. Engagement sekian, komentar sekian. Isu-isunya ini, akun-akun ini aja yang sering ngomong. Itu kita laporin thread. Entah nanti diapain sama mereka nggak tahu. Kita cuma kerja sosial media. Kadang-kadang kita diminta untuk komentar gitu. Cuma ya bukan saya pribadi yang komentar. Kalau memang itu dibutuhkan ya tinggal menggerakkan pasukan robot gitu. Ya, Tapi memang ya tadi kita bekerja profesional dan ya itu ada pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin tidak ada tergambar ya. Bahkan kalau anak-anak muda sekarang ditanya cita-citanya apa, itu sudah jarang sekali misalnya PNS, dokter atau apalah pengacara itu sudah bergeser ya. Ada content writer, ada YouTuber ya, ada influencer, selebgram, itu istilah ini tidak ada 5-10 tahun yang lalu. Dan ini kita harus tahu, kita punya adik-adik, ponakan, punya anak. Dunia ini kita juga harus tahu, karena apa? Ya, didiklah anak sesuai zamanmu, kata Umar kan gitu. Jadi kita memang harus tahu algoritma sekarang seperti apa, sehingga ada peluang-peluang tadi, itu yang bisa dimanfaatkan. Dan tetap dalam koridor yang tidak melenceng lah ya. Kalau kita kan ada istilahnya, ada etika, atau bahkan kalau kita sebagai umat Islam ya tadi kita harus dijaga juga. Karena di situ ada hal-hal yang ya tadi ketika sudah masuk ke ranah hoax atau berita bohong, itu kalau orang sudah tidak mengenal batasan-batasan, pekerjaan-pekerjaan itu juga besar juga bayarannya. Ya, tetapi kan kita harus tahu batasan-batasan itu ya. Kira-kira itu ya. Mungkin Ada yang lain? Mungkin ada yang lain mungkin. Jadi kalau digital itu memang kalau kita berpikir sepertinya memang simple gitu kan. Ya bisa kalau dikatakan simple bisa ya, simple bagi yang bisa gitu kan. Kadang-kadang kalau kita lihat konten orang gitu, iklan orang kayaknya ya gampang ini ya bikinnya ya. Padahal di balik itu semua itu ada riset ya. Ada bikin konten yang mungkin sampai 10 kali, 20 kali direvisi ya. Terus waktu posting juga nyari prime time yang tepat dan lain sebagainya. Bedanya kenapa kok kita sebenarnya bisa aja kalau pribadi itu menjalankan digital marketing itu bisa. Tinggal kita belajar ilmunya, gitu aja sebenarnya. Ilmunya ya. Ilmunya misalnya soal sosmed atau iklan segala macam. Cuma sebagai seorang pebisnis, ketika kita ada punya hitung-hitungan ya. Karena kan kita mainnya bisnis. Misalnya ketika kita belajar, wah ini perlu berbulan-bulan. Ini lama-lama saya nggak jualan, nggak bisnis, malah belajar digital marketing nanti. Karena memang Google Ads, Facebook Ads itu tidak sesimpel yang kita lihat gitu kan. Nah, tapi misalnya kita bisa membeli waktu ya. Pebisnis itu tidak harus melakukan semuanya teknis sendirian. Ya. Nah, ini teman-teman harus berpikir. Orang yang bisnis kuliner belum tentu dia bisa masak ya. Belum tentu bisa masak. Ya, saya ada bisnis yang tadi es krim, ya saya nggak bisa bikin es krim karena ada karyawan di situ ya. Atau ngajak partnership dengan yang klien kita. Kita fokus di kelebihan kita apa, core kompetensi kita apa, yang tidak bisa kita jalankan karena memang kita tidak bisa. Kita harus kolaborasi ya. Terus berapa biayanya? Ya, biaya itu sebenarnya relatif ya, relatif. Ketika kita misalnya mengeluarkan 3 juta tetapi kita dapat 10 juta, 20 juta itu bisa dikatakan murah gitu kan. Karena memang ini nanti terkait impact kita ya, impact. Bahkan ada juga klien kita yang gratis tidak berbayar, ada juga. Kita kolaborasi. Oke Pak, kita handle digital marketingnya, nggak usah bayar gitu kan. Tapi ketika nanti ada terjadi transaksi, ya kita bagi hasil, paham nggak? Oh. Itu kita terapkan, istilahnya program sales partnership. Jadi di awal mulai bisnis, mulai Google Map kita buatin, website kita buatin,
sosial media kita buatin, plus konten-kontennya kita buat, kita postingkan, itu ada yang kayak gitu. Paling kalaupun dia mau keluar biaya itu biaya domain lah. Domain itu kayak .com gitu kan. Karena kalau kita yang beli nanti websitenya punya kita ya, minimal dia yang beli, dan itu pun harganya juga murah ya, 500.000, 700.000 per tahun ya. Tetapi secara aset kepemilikan punya dia ya, brand digitalnya. Tetapi di balik itu kita yang jalan. Ada misalnya contoh tour travel gitu kan. Pertama kita bikinin, nggak usah modal, udah kita buatin segala macam. Mulai 11 juta omsetnya waktu pandemi ini kemarin. Naik 50 juta, naik 100 juta, terakhir 200 juta dia per bulan. Ya kita nggak narik per bulan, kita cuma persentase aja. Jadi semakin tinggi dia dapat, kita juga dapat tinggi juga. Ya karena kan fair lah istilahnya kita kan. Biaya itu tergantung pola kerjasama kita. Ada juga yang flat, mas, saya flat aja dibayar. Misalnya 1 juta per bulan misalnya, atau 2 juta per bulan. Ketika memang itu menghasilkan, bahkan mereka nggak mau berhenti. Kalau berhenti omsetnya turun gitu kan. Iya kan? Misalnya berhenti iklan misalnya, atau berhenti promosi, ya omsetnya turun. Bayangkan kalau lihat TV atau YouTube atau apapun itu ya di sosmed. Lihat brand-brand besar, operator atau ini pasta gigi ya. Itu mereka brand besar aja, setiap hari ngiklan. Sudah terkenal, tapi kenapa iklan? Nah kita ini loh, belum punya brand yang besar ini. Belum punya brand. Alah ngapain tuh iklan-iklan promosi gitu kan? Bismillah aja. Kayak sombong gitu loh. Kita wah terkesan kayak sudah terkenal gitu kan, nggak perlu promosi kayak. Nah ini ya tadi karena berpikirnya mindsetnya masih, kalau menurut saya bukan murni bisnis ya, karena masih ya tadi ya kadang-kadang berpikirnya yang gratisan. Memang sosmed atau digital itu gratis juga, tetapi ada effort di situ, ada effort. Ya kira-kira itu ya soal biaya ya. Nah kalau mau detailnya lihat aja benlaris.com ya. Kalau harga website apa segala macam sudah ada di situ. Dan itu bisa dinego ya. Kadang-kadang mas saya nggak punya apa-apa, gimana mas? Ya udah kita kerjasama partnership. Yang penting kamu serius mengembangkan produk, sehingga partner tuh fokus ke pengembangan produk dan layanan. Nggak fokus nanganin misalnya marketing lah apa segala macam, itu kan juga ribet juga. Ya rekrut tim juga, misalnya tim desain misalnya 3 juta dibayar ya kan. Konten kreator atau content writer misalnya 3 juta misalnya, kalau di Denpasar kan standar itu ya. Terus advertiser atau admin 3 juta. Itu 3 orang aja udah 9 juta per bulan loh. Kita misalnya ngerekrut tim ya 9 juta. Sedangkan misalnya kita pakai agensi, kalau di awal-awal memang agensi kan bisa lebih murah. Misalnya per bulan bayar 2 juta, 3 juta untuk promosi segala macam konten gitu kan. Ya itu menghemat misalnya. Atau tadi kerjasama partnership tadi. Ada ya sekarang era kolaborasi ya. Bahkan ada beberapa perusahaan ya udah, perusahaanmu fokus ke produk, perusahaanku fokus di marketing ya. Itu namanya JV ya, joint venture gitu kan. Ada yang dia fokus ke misalnya HRD, ada yang kayak gitu modelnya. Antar perusahaan. Bayangkan antar perusahaan yang besar pun bisa, apalagi kita perorangan kan. Iya, benar. Itu sangat-sangat mudah sekali. Tinggal kita fokus di kompetensi masing-masing gitu, kira-kira itu. Oke teman-teman, mungkin ada yang lagi. Wih, ada dua nih. Wait. Boleh. Oh ya, sudah dulu, oke deh. Kita tolong dikasih mic-nya dong buat Bang Riza. Ya. Babang Hayata. Setiap tindakan kita pasti ada konsekuensi ya. Saya sering menyarankan jangan beli follower, jangan beli liker gitu kan. Itu saya. Dan saya juga tidak pernah di website resminya Benlaris nggak ada layanan itu. Itu hanya kadang-kadang urgent banget ya. Ada bisnis yang memang itu butuh engagement ya, butuh follower. Yang follower itu sebenarnya cuma hiasan aja. Untuk yang penting biar trust. Karena apa? Ya dia networknya udah kuat gitu kan. Tetapi secara teknis di sosial media itu tidak bagus. Karena apa? Ketika dia beli follower ya, misalnya followernya yang asli 100, beli 5.000 ya kan. Ketika dia post konten ya, yang 5.000 itu kan dia robot, kan nggak ngelihat aslinya. Ketika nggak ada yang ngelihat, yang ini sedikit kan, sehingga sebenarnya meskipun followernya besar, beli tadi misalnya, itu ya engagement-nya kecil akhirnya. Kedua, ya kayak likes segala macam, ya sama. Itu tujuan kita berbisnis apa itu aja.
Kalau konten kreator dan influencer ya jangan pakai robot. Tetapi ada juga yang dia bisnis tuh ini aja mas, yang penting kelihatan banyak gitu aja. Ada yang kayak gitu. Meskipun sudah saya kasih info ya, Bu, kalau beli follower konsumsinya gini gini gini, itu udah saya kasih tahu. Kalau maksa, ya udah saya nolong aja kan, yang penting udah saya kasih tahu gitu. Jadi memang itu pilihan ya. Dan untuk di blog ya memang harus kita bijak ya. Ada triknya lah kira-kira gitu. Nggak semalam langsung follower 30.000 ya, nggak seperti itu. Atau tiba-tiba kita nge-like 20.000 nggak. Kadang-kadang ya di dikit-dikit lah ya. 200 atau mungkin di 100 dulu yang follow gitu kan. Tetap itu ada konsekuensi ya. Yang di blog sih sebenarnya bukan akun yang di follow atau di like. Sebenarnya yang di blog itu adalah akun-akun yang like tadi, robot tadi. Jadi yang di blog itu adalah ternakan-ternakan tadi, kan robotnya tadi itu kan. Karena dia dideteksi aktivitasnya sering nge-follow, terus juga followernya dia nggak punya banyak konten misalnya dan sebagainya. Jadi yang dirapikan sama Facebook, Instagram, terutama Instagram ya, itu yang dirapikan itu adalah akun-akun robot tadi. Itu kenapa kok ketika kita beli follower misalnya, itu kan biasanya turun tuh kan. Nah, bisa jadi itu rontok tuh akun-akunnya tuh hilang, yang follow itu hilang maksudnya. Karena dia mungkin kena banned ya kan. Tapi yang namanya peternak ya terus berproduksi terus dia. Ya nama apalagi orang Indonesia ya kreatif ya. Jadi ya ada keamanan celah di situ dimanfaatkan. Ya namanya ini ya dunia. Jadi dari pekerjaan micro job ya. Ya pasti ada konsekuensi ini. Ya. Cuma bukan akun kita yang diblok, tapi akun yang tadi misalnya, di like sukses nih 1.000, tiba-tiba like-nya hilang separuh, followernya hilang. Nah itu yang di banned itu adalah yang like atau yang follow tadi. Gitu. Paling itu sih. Oke. Silakan Ceres. Ya, soal workflow tadi memang klien itu ya atau UMKM itu bisa dikatakan rata-rata itu malas mikir ya. Maunya terima jadi gitu kan kira-kira. Dan memang kalau di kita di Benlaris ide itu biasanya tim saya jadi di sosmed management itu saya ada content writer yang sekaligus bikin content plan, ada desainer ya, ada desainer. Jadi ada timnya, tidak saya kerjakan sendiri. Jadi memang selama ini paling banyak sebenarnya ide itu dari kita. Kita bikin rancang ide ini, content plan, kita kasih, silakan ada masukan. Kalau yang dia tidak terlalu kritis, oh ya mas bagus, udah lanjut aja desain gitu kan. Tapi kalau dia kritis, oh mas ini dicoret, ini tambahin ide ini, nah, gitu aja. Baru setelah oke, baru kita desain ya. Setelah didesain, baru kita buatkan caption dan posting. Posting pun dari kita ya. Cuma kita tegaskan ada batasan. Batasannya apa? Misalnya kita tidak membalas komentar, tidak membalas DM ya. Jadi hanya kita bikin content plan, desain dan posting. Kadang-kadang posting ini juga mereka, mas gini aja deh, saya aja yang posting. Oh ya nggak apa-apa. Nah, kita malah beneran kan. Kira-kira itu. Yang penting kita tahu kerja kita jelaskan secara jelas ya. Maksudnya ada batasannya. Cuma tadi ya, apalagi sekarang eranya AI ya, memudahkan ya, bikin ide ya, itu lebih mudah. Buatkan saya content plan 15 hari ya, AI itu udah bisa bikin itu otomatis tuh. Sehingga sekarang kerjanya bisa lebih mudah ya. Kira-kira itu ya, yang namanya customer apalagi UMKM yang dia mungkin bisnisnya sibuk ya dengan, karena apa UMKM ini apa? CEO-nya satu ya, dan dia semua ngerjain ya, belanja iya, masak iya, nganter iya, pokoknya hampir semua dia kerjain. Makanya kita ya tadi beda dengan corporate. Kalau corporate PIC-nya mungkin dia ada markom, ada marketing atau apa ya, dia bisa lebih mikir lah kira-kira gitu. Tapi kalau UMKM ya tadi agak yang masih. Nah terus yang kedua soal social commerce tadi sempat dibahas juga. Kedepannya memang ya tadi kita harus punya aset digital sendiri ya, jangan numpang. Kalau numpang tadi data kita dikuasai oleh mereka, gitu kan? Karena mereka sebenarnya perusahaan data, ya kayak TikTok misalnya itu bukan perusahaan sosmed, dia mendeklar dia perusahaan big data, ya. Bahkan tadi ada Project S yang dia akan jualan eceran secara langsung, bayangkan. TikTok jualan ngeceran langsung, misalnya dia jual jilbab, jualan apa. Dulu saya waktu 10 tahun yang lalu ya, kan kita pernah nggak dengar misalnya, nanti ada era perdagangan bebas apa, kan belum ada gambaran toh.
sekarang ini kalau dipikir, oh iya ini dulu pelajaran-pelajaran di sekolah ini. Oh nanti arah perdagangan bebas segala macam. Ya sekarang ini orang yang dari Cina itu bisa eceran langsung di sini ya, orang beli cuma 15.000 free ongkir ya, Ya. datang beneran. Nah, jadi kita tadi ya saya ulas lagi membangun kita beradaptasi dengan sekarang apa namanya era sekarang ini beradaptasi dengan behavior customer kita seperti apa, kita membangun brand, kita punya digital asset sendiri ya. Kalau bisa punya website sendiri sebenarnya juga tidak yang mahal, apalagi kalau kita bisnis. Bahkan sosial pun ya, waktu saya di dompet sosial Madani ya, Ya. itu ya kita bisa kok bikin website sendiri, donasi digital ya dulu. Ya karena waktu itu saya ngusulkan, saya nggak eksekusi. Ya. Pak ini harusnya DSM harus ada online gini-gini. Oh ya karena saya ngusulkan ya udah saya ngeksekusi. Ya. Tapi ketika tahu hasilnya, ya luar biasa. Bahkan saya izin untuk merekrut tim ya. Dan ketika saya tinggalkan tim tetap jalan ya tidak tergantung ke pribadi. Nah intinya kedepannya ya pasti UMKM ini harus benar-benar aware soal digital, dia membangun brandnya dengan dia baik dan punya aset digital sendiri sehingga data bisa kita kontrol, data kita punya, dari gitu kita bisa cuankan kira-kira gitu ya, cuankan ya. Tadi mungkin baru datang ya. Tetap boleh kita jualan di e-commerce, tetap jalan. Tetapi pelan-pelan kita kan ngambil traffic gratis dari sana, ya kan? Ketika nanti ada customer beli, kita kirim, kasih aja di thank you page atau ucapan terima kasih, daftar membership di website official, ya, sehingga kita grab data-data customer kita ke dalam database milik kita sendiri ya, yang itu kita bisa cuankan apa? Ya tadi, bayangkan kita 5 tahun jualan, masa sih nggak ada punya database? Nah itu kelemahan kita ya. Kalau kita punya database, kalau 5 tahun, misal 3 tahun dapat 1.000-2.000, pandemi nggak bingung, Pak. Ya. Tinggal kita promosi di broadcast WA misalnya, atau email ya, atau status WA, udah kita punya customer loyal. Tetapi ketika pandemi nggak boleh jualan di jalan, nggak jual apa segala macam, nggak punya database, bayangkan mau promosi siapa? Ya. Karena ini kaget semua pas pandemi itu kan ibarat kena shock ya. Ya, 3 tahun kita di terapi shock semua ya. Termasuk semua sekolah segala macam itu dipaksa online semua, sehingga sebenarnya pandemi ini hikmahnya orang dipaksa online, orang diedukasi online, sehingga behavior atau perilaku itu bisa mendarah daging ya. Kalau ilmu psikologi, sesuatu yang diulang-ulang minimal 40 hari, dia akan menjadi kebiasaan jadi karakter, bisa jadi gitu kan. Nah, ini nggak hanya 40 hari, Pak, 3 tahun gitu. Ya, itu setidaknya dari situ kita harus serius ya dalam digital ini ya. Selain ya tadi ya, bisnis digital ini tidak harus sesuatu semua digital ya. Yang semua digital kayak tadi misalnya ternak akun semuanya digital, tapi memang ada yang bisnis offline jualannya digital ya, bisa juga gitu. Jadi misalnya jualan sambal pecel ya kan, gimana sih sambal pecel ini dikemas dengan bagus ya, di frozen, kirim seluruh Indonesia, jualannya lewat digital ya. Jadi tidak melulu semuanya bikin aplikasi, bikin konten, tidak melulu itu ya. Bahkan bisnis-bisnis yang tradisional pun ya, itu bisa kita digitalisasi ya. Misalnya bikin ayam betutu atau misalnya sesuatu ya, itu bisa. Semuanya itu misalnya di frozen ya, kan sekarang banyak tuh produk-produk makanan yang tradisional itu di frozen ya, pakai vakum ya, udah dia jualan online, dikirim ke seluruh Indonesia, bisa bahkan diekspor. Nah jadi itu yang ke depan yang tidak bisa mungkin ditiru oleh Cina ya, karena tradisional budaya ya, apalagi misalnya produknya ini bikin gula semut misalnya, harus manjat kelapa misalnya kan. Di sana kan nggak ada. Atau sesuatu yang unik di sini kita, yang itu tradisional konvensional, kita modernisasi lah. Kita buat brand, kemasan yang bagus ya. Terus digitalisasi. Kira-kira itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin. Silakan. Aduh. Oke, siapa namanya tadi? Agung. Agung ya. Jadi yang pertama yang soal memulai usaha ya, bisnis ya.
kuncinya apapun modalnya segala macam idenya seperti apa itu harus ada satu kata itu berani ya. Karena bisnis itu adalah mengambil risiko ya. Kita harus berani ya, apapun risikonya. Kalau sebagai seorang muslim, kita berkeyakinan semua adalah milik Allah, ya kan? Yang kita punya waktu kita lahir juga nggak bawa apa-apa. Intinya jangan takut bangkrut atau takut gagal. Semuanya itu adalah pembelajaran, ya. Tidak ada gagal, tapi pembelajaran. Nah, itu intinya berani. Karena banyak orang punya modal pun ketika dia takut, ya, nggak berani, ya nggak jadi, ya. Kira-kira tadi ya, berani dan kita optimal berusaha dengan diakhiri tawakal tadi. Itu kira-kira kalau bisnis itu, apapun bisnisnya. Dan kedua, kalau baru awal-awal itu passion aja. Apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai, nah itu kerjakan ya, tanpa berpikir nanti gimana. Kerjakan aja yang kamu sukai ya. Karena kalau kita sudah suka ya, passion, ada saatnya bisnis itu kita down ya. Misalnya nggak punya modal atau apa, kerja siang malam nggak laku ya. Kalau udah passion kita laku nggak laku atau nggak dibayar, itu kita menjalankannya dengan ikhlas ya, karena kita udah passion ya. Dulu passion saya karena suka internetan ya, suka soal teknologi ya. Sehingga ya website itu awal-awal saya nggak dibayar pun atau dibayar sedikit pun saya tetap happy gitu kan, karena memang itu hobi saya. Nah itu tadi ya, berani dan lakukan dengan passion ya, dengan ikhlas tadi. Soal modal itu akan mengikuti ya. Saya di awal nggak ada modal ya, modal dalam artian uang, cuma ide kayak gelato, wah ini bagus nih karena di Bali ini udah kita desain bagus segala macam, investor tuh justru nawarin ya, gampang nyari investor, dan kita nggak pernah pakai bank ya. Istilahnya kita pakai akad-akad yang tadi ya mungkin bisa dibilang kayak entah itu mudharabah atau syirkah gitu kan istilahnya, nggak pakai bank kayak gitu kan istilahnya. Memang kita harus tahu batasan-batasan. Kebetulan saya sebenarnya bukan bidang saya, bukan IT sebenarnya ya. Dulu saya kuliah di ekonomi syariah jurusannya. Terus kedua tadi terkait apa tadi ya, yang batasan-batasan. Nah sebenarnya dunia digital sama dunia nyata itu sama saja. Misalnya di dunia nyata kita nggak boleh nih gibah ya kan, nggak boleh gosip. Di dunia digital sama, komen kita harus dijaga ya, misalnya kayak gitu. Bikin konten juga jangan menipu, sama. Jadi tidak ada bedanya, hanya itu sekedar media atau tools. Tetapi dasar-dasarnya, etikanya atau istilahnya mungkin entah itu fikihnya ya kita bilang seperti itu sama ya sebenarnya. Tinggal kita analogikan ya. Misalnya kita dilarang untuk mengurangi timbangan. Ya udah, kalau kita jual beli di online ya, timbangannya misalnya 1 kilo ya 1 kilo yang kita kirim misalnya. Bahkan kalau bagus dilebihin ya, kasih bonus. Nah itu justru orang beli-beli lagi itu nanti ya. Kira-kira itu ya, kalau dari soal batasan-batasan. Jadi saya kira sama, kalau yang soal etika, batasan segala macam sama dengan yang di karena Islam ini akan fleksibel dan akan kompatibel sampai akhir zaman. Jadi secanggih apapun sekarang zamannya, itu akan selalu ada jawaban ya, pasti ada jawaban di situ ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga tadi terkait motivasi apa tadi ya, yang soal referensi digital marketing ya. Kalau referensi yang terkait itu sumber ya, misalnya soal sumber-sumber yang bisa dipelajari, kalau saya nih yang paling banyak itu kalau kemarin-kemarin kayak misalnya Dewa Eka Prayoga, itu dia selain digital marketing bisnis juga bagus ya. Meskipun kemarin kena kasus kalau dengerin ya. Sebenarnya bukan kasus yang gimana-gimana ya, dia nikah lagi ya, poligami. Terus kayak Bang Jai ya, Bang Jai itu dia Chinese, keturunan Cina, mualaf, dia bagus secara tauhidnya, dan saya sering ngikutin mereka ya. Dan rata-rata yang saya dengar itu mereka referensinya atau istilahnya motivasinya itu ya ke Islam tadi. Dalam artian penerapannya di digital hampir sama aja. Tinggal tadi bedanya kita di media aja. Misal kayak kita
tadi ya mengurangi timbangan atau misalnya riba atau apa istilahnya yang sifatnya ada horor, judi segala macam itu mungkin di dunia nyata ada, di dunia digital juga ada, ya kan? Nah kita harus tahu sifat-sifat itu ya. Sifat judi misalnya dia tidak pasti, ya kan? Atau nggak jelas ya. Atau misalnya kita dropship tapi yang produsen tidak tahu kalau kita yang menjualkan misalnya gitu. Jadi barang orang tiba-tiba kita jual ya. Itu nggak boleh ya. Kecuali misalnya, Pak barangnya saya jualin ya, kita kerjasama oke ya. Bagus lagi ada MOU ya. Kan sekarang MOU tidak harus ketemu. Ya, benar. Saya sering MOU dengan partner-partner itu nggak pernah ketemu. Ya ada yang di Bali ketemu gitu kan. Ada kadang juga yang nggak pernah ketemu. Mas ini draft MOU ya, silakan cek. Tanda tangan digital bisa. Materi pun sekarang digital bisa. Ya, cuma beda media aja. Tetapi secara akad, secara kerjasama itu tetap ada. Ya, jadi bukan nggak jelas ya. Kalau nggak jelas memang nggak boleh dalam Islam. Nggak jelas, nggak pasti, terus spekulasi ya atau horor judi ya itu yang prinsip-prinsip itu yang kita harus tahu ya. Kenapa kok dulu saya kuliahnya itu nggak milih IT? Kalau IT bisa dipelajari otodidak. Tapi kalau fikih muamalah, kalau nggak ada gurunya, ya bisa tersesat. Makanya saya waktu kuliah ambil ekonomi syariah, biar tahu beneran dari gurunya langsung. Kita tahu prinsip-prinsipnya sehingga entah kita di digital, entah di apapun dunia kita, udah tahu dasarnya. Kira-kira gitulah ya. Oke, baik. Mungkin ada teman-teman yang baru hadir ya. Saya bisa rangkum ada 7 poin ya, 7 poin penting yang dari tadi kita bicarakan. Ya. Jadi yang pertama tadi soal disrupsi ya. Disrupsi itu kita model baru, gaya baru, sehingga kita poin kedua adaptasi ya. Adaptasi. Kalau kita nggak adaptasi kita akan hancur ya. Tadi yang menang adalah yang bisa beradaptasi. Yang ketiga kita fokus ke dari karena adaptasi, kita fokus karena bisnis, customer kita seperti apa. Kita harus mengenalinya ya. Mengenali kalau misalnya yang muda, yang tua, behaviornya seperti apa, suka apa, ya kita harus menyesuaikan bisnis kita. Ya. Terus yang keempat ya, yang keempat digitalisasi ya. Digitalisasi ini penting untuk mengoptimalkan bisnis kita. Baik itu inovasi cara jualan ya, cara desain ya, tadi menyesuaikan dengan target market kita tadi yang poin ketiga. Dan kelima ini inovasi ya, tadi digitalisasi caranya, medianya. Terus yang kelima ini inovasinya. Inovasinya tidak harus soal kita bikin aplikasi, tidak harus bikin sesuatu yang sangat canggih banget, tidak harus. Tetapi inovasi ini bisa dari produk yang kita punya secara fisik bisa, atau dari brand yang kita kuatkan, value-nya apa, terus juga mentarget segmen mana, misalnya kayak jam tangan ya, misalnya jam tangan dari kayu ramah lingkungan, nah misalnya kayak gitu. Jadi inovasi tidak melulu soal teknologi yang canggih. Itu yang kelima. Yang keenam itu soal etika. Ya tadi soal kalau kita di Islam, etika dalam Islam seperti apa, atau etika di dunia bumi ini yang kita sepakati ya. Soal tadi misalnya untuk tidak menipu ya, terus juga dari sisi komunikasi kita harus baik, tidak bohong, tidak mengurangi timbangan ya. Kalau misalnya dalam Islam menghindari tadi ya horor, judi segala macam, spekulasi tidak jelas, itu kita harus juga pahami karena etika di dalam dunia digital tadi, disrupsi tadi itu sama saja di dunia nyata dan itu ada pertanggungjawabannya di akhirat ya. Tidak hanya wah ini kan dunia maya, dunia hayalan. Nah, kan jangan berpikir seperti itu sehingga ada yang ketujuh terakhir ini yang penting ya, poin ketujuh ya, ingat 7. Ini adalah kita harus terus belajar ya. Belajar dan belajar karena dunia terus berubah. Karena dengan belajar inilah kita bisa beradaptasi nanti. Nah, kayak gini-gini nih, ngumpul-ngumpul gini, ini termasuk belajar dan ini luar biasa bagus dan bisa dilestarikan ya. Ya, siap. Jadi kita ini dalam rangka update nih kita, update ilmu kita, update situasi terkini. Nah, ini penting sekali. Nanti saya rencana akan bikin semacam platform atau nanti layanan yang itu untuk biar teman-teman bisa belajar di situ ya. Oke. Belajar, dapat aset digital free atau aplikasi bisa dimanfaatkan untuk karena apa? Kalau saya berbagi ini kan terbatas berapa orang aja. Nanti dengan platform rencana nanti saya akan bikin website sendiri yang di situ nanti bisa mengakses info-info sharing atau mungkin teknologi terkini atau
aset-aset digital yang bisa teman-teman manfaatkan tanpa harus beli. Karena apa? Misalnya tadi kan banyak sekali kalau digital ini kan template-template segala macam itu kan beli kadang. Nanti saya coba sharing ke teman-teman agar bisa dimanfaatkan. Itu 7 hal yang tadi yang kita rangkum. Terakhir tadi apa namanya? Quote terakhir ya. Iya, quote terakhir. Intinya tadi karena memang ini soal disrupsi, kita harus beradaptasi dengan yang ada. Bukan yang kuat yang menang, bukan yang tua atau bukan yang punya banyak duit, tetapi yang beradaptasi. Kita harus cepat bergerak, berani ya, dan ada batasan-batasan etika yang harus kita jaga tadi. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya itu dari saya. Kalau misalnya ada salah kata, mohon maaf ya. Kalau misalnya saat ini nggak cukup ya bisa nanti japri atau ngopi-ngopi lagi lah ya. Siap, siap. Oke. Silakan. Oke, luar biasa tadi udah dijelasin. 7 poin, Ji. Tadi udah disuruh Udah difoto tadi. lupa. Nanti cek Biar kelihatan semua. nanti dicek di YouTube. Nanti kita akan share linknya. Jadi kalau yang kurang jelas nanti bisa dilihat ulang lagi di sana tentang materi 24 tadi. Terus Nitip pesan. Yang tadi aku bilang off the record nanti dipotong ya. siap, dapat banyak tuh. Oke, kita akan adik aman. Aman. Oke, terima kasih Pak Akbar untuk hari ini. Tadi luar biasa quotes-nya yang terakhir adalah bagaimana cara kita harus bisa beradaptasi. Ketika beradaptasi, baru kita melakukan berani dan akhirnya menang. Oke, ada kesan pesan oke yang disampaikan teman-teman? Oke. Untuk teman-teman ya. Ya. Ya mudah-mudahan ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali ya untuk dunia Bisnis. digital. Iya. Digital business ya? Digital bisnis. Nah itu menurut saya tuh menarik sekali ya. Karena saya juga mau ingin belajar buka jasa tapi lewat marketing. Kira-kira bisa lah. Lewat online bisa. Nanti japri beliau. Siap, Iya. siap, siap. Nanti Kalau perlu bikin kelas-kelas. oh iya, bikin kelas loh. Tapi ditawarkan bikin kelas mungkin teman-teman nanti. Maksudnya ya ada sesi lagi lah. Oke. Tadi ditawarkan juga kan sama Akbar dia akan bikin platform atau suatu website nanti teman-teman bisa ngecek di sana lah gitu bagaimana caranya digitalisasi marketing dan segala macam. Oke. Nanti kita ketemu lagi ya Ci, di tanggal 3 Agustus dengan tema yang berbeda. Kira-kira membahas apa? Ada deh. Tunggu saja. Ditunggu saja. Intinya enak kok ya. Ya. Oke. Kurang lebih mohon maaf. Saya Ilham Effendi dan Saya Alfian Ramadan. kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you next time.